Nggak usah dinadakan, biasa saja ya. Ini keterlaluan ini orang keterlaluan. Nah, sementara kalau dosanya bersih, ibadah enteng atau abot. Karena yang memberatkan ibadah cuma satu. Orang itu kalau diajak tahajud abot, diajak puasa berat, baca Quran baru 1 menit meripati wis belereng. Sholat imamnya panjang dikit ngersulong. Apalagi? Pengajian kedawan titik geringingan. Nah, ini hati-hati. Hati-hati gejala stroke ini. Na'udzubillah, semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Nah, maka itu tidak ada sebab lain kecuali dosa. Tidak ada sebab lain kecuali dosa. Itulah kenapa orang ibadah itu kalau dalam dirinya masih banyak dosa, dan saya serta panjenengan sami mawon, sama. Itu kudu enek paksaan, harus dipaksa. Panjenengan tahu setelah sahabat Nabi itu diantaranya Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib di dalam riwayat yang sahih itu mengatakan apa? Jahadtu nafsi ala as-salati 40 sanatan. Saya ini kerja keras, sungguh-sungguh, makso dalam tanda kutip untuk sholat itu sekelas Sayyiduna Ali 40 tahun. Itu makso, dipaksa khusyuknya, dipaksa tepat waktunya, dipaksa tumak ninahnya, dipaksa senantiasa konsentrasi. Itu memaksanya sampai makan waktu berapa? 40 tahun. Tsumma taraddadtu ba'da dzalik. Baru setelah makso petang puluh tahun tadi, setelah selesai 40 tahunnya, maka setelah itu nikmat sholat itu mulai kerosok. Jujur gitu, betul sabar-sabar sih. Nggak usah gaya tok ya, jujur. Bu, panjenengan tilem mawon boten napa-napa. Karena ibu-ibu ini wujuduhu ka'adami. Adanya bagaikan tiada. Betul, Bu? Oh, betul. Masya Allah. Iya, Bu. Coba. Saya mau ngomong apa tadi? Begini. Apa tadi? Jujur ya. Yang kalau sholat itu kroson nikmat betul. Mendekati waktu azan itu koyok kangen sama suara azan. Ketika dia sudah masuk ke dalam sholat, itu dia tidak kepingin sholatnya cepat selesai. Ketika dia selesai dari sholatnya, pikirannya risau nunggu sholat berikutnya. Siapa di antara panjenengan yang begitu? Mau angkat tangan. Mau angkat tangan. Belum sampai level itu ya. Nah, maka artinya level kita masih level mujahadah, masih level maksud. Kenapa? Karena para ulama di zaman salaf dulu, sholat itu tidak hanya sekedar kewajiban, tapi apa? Taladzud bis sholat. Apa taladzud bis sholat itu apa? Menikmati sholat. Sholat itu kelezatan. Tidak usah diceritakan sing dukur-dukur lah, kesampluk nanti. Seperti Urwah bin Zubair, kakinya diamputasi, tidak pakai bius tapi sedang sholat. Pernah dengar ceritanya? Atau seperti sahabat Nabi yang jaga pasukan perang, tapi jaganya sambil sholat. Ketika kena anak panah yang pertama, tidak berhenti sholatnya. Mancep loh ini, tembus loh. Anak panah yang kedua, tidak berhenti sholatnya. Baru anak panah yang ketiga, karepe ati tidak berhenti. Tapi fisiknya sudah tidak kuat, akhirnya geblak, bluk. Ketika geblak menjatuhin temennya kaget. Temennya bilang apa? Lima la tukhbirni fi ula ar-ramyati. Kenapa kamu tidak beritahu saya, tidak bangunin saya pada tembakan panah yang pertama? Kok nunggu sampai panah yang ketiga? Dibilang apa? Saya tadi sedang nikmat-nikmatnya baca ayat. Maka saya tidak suka kenikmatan itu terhenti dengan anak panah yang masuk ke tubuh saya. Panjenengan ngoten niku nggih. Nggih.
Wah ya keterlaluan kalau ini. Loh kita ini jangankan anak panah, nyamuk. Nyamuk itu butuh nyokor, mek gertak, blayer. Tahu nyamuk blayer? Itu lah gemes sampai buka kena diincer. Baru apa itu? Nyamuk. Nah, maka kalau ulama zaman dulu Pak, sholat itu sudah bukan sesuatu yang menjadikan dia, aduh sholat aneh. Lu kok cepat wis azan? Waduh, iki imamnya penamira bakal dodanya. Sampai dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, Syekh Ahmad Farid, itu ada salah seorang tabi'in yang minta izin sama Allah. Antum tahu minta izinnya apa? Allahumma in adzinta anna ahadan yusalli fi qabrihi fa'adhin li ya Rabbi. Ya Allah, kalau ada orang yang engkau izinkan sholat di dalam kuburannya setelah mati, jadi setelah mati masuk kuburan tapi tetap boleh sholat, dia bilang apa? Fa'adhin li ya Rabbi. Maka saya minta yang itu ya Allah. Saking nikmati sholat, sampai ketika sholat itu terhenti dengan kematian, kalau kita ngomongnya apa? Istirahat. Betul apa enggak? Wes mari tugasnya. Kalau beliau tidak, beliau bilang apa? Saya kepingin ya Allah tetap merasakan nikmatnya sholat walaupun saya di alam kubur. Nah, maka Ramadan kemarin itu Pak, itu ngeces saja. Maka oleh Allah pahalanya diperbesar supaya kita semangat. Puasanya dibikin wajib supaya semuanya mau tidak mau harus puasa. Allah sikat setan-setan itu ditaleni kabeh, malaikat Allah keluarkan semua, surga dibuka supaya apa? Semua di antara kaum muslimin itu memiliki bekal yang cukup untuk 11 bulan berikutnya. Nah, maka dengan itu kalau Ramadannya tidak menghasilkan takwa, setelah Ramadan lah kok ibadah mandek, maka itu orang keterlaluan. Sebab yang pertama, karena kalau masuk Ramadan dosanya diampuni. Kalau dosanya diampuni, otomatis ibadahnya terasa ringan. Terasa apa? Ringan. Berhenti sebentar ketika naik mobil hanya untuk dengar azan kemudian sholat, itu enteng. Ada tetangga sakit, marani nang omahe jenguk, enteng. Kemudian menjelang subuh kurang 1 jam, kurang setengah jam beripati melek, kemudian sholat tahajud, enteng. Tapi ingat, enteng itu bukan berarti tidak ada tantangannya, tapi oleh Allah dia diberikan kemampuan untuk melawan hawa nafsunya, sehingga nafsu tidur dikalahkan oleh keinginan ibadah, nafsu pelit dikalahkan oleh keinginan sedekah, nafsu malas maca Quran dikalahkan oleh kemauan meraih pahala besar dengan tilawatul Quran. Sebab yang pertama, kenapa orang yang kalau setelah Ramadan ibadah mandek itu keterlaluan? Karena dosanya diampuni lah kok tetap gak ibadah. Berarti lah tetap gak ibadah, kemungkinan dosanya kemarin tidak diampuni. Na'udzubillah min dzalik.